Salam, salam, salam. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian di seberang sana, sore hari ini saya Edu Sareng tampil lagi bersama YouTube saya Naruk Sareng. Sama juga Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, sore hari ini saya masih mengkritisi tentang pergumulan berat yang dihadapi oleh masyarakat adat Tanah Ai. Masyarakat adat Tanah Ai, khususnya di wilayah perkebunan kelapa milik PT Kris Rama, yaitu PT Kristus Raja Maumere yang dimiliki oleh Gereja Katolik Keuskupan Maumere. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sore hari ini saya ingin membahas atau mengupas 3 isu yang saya anggap sangat penting, yaitu isu pertama tentang pertumbuhan masyarakat adat, pertumbuhan penduduk masyarakat adat di kawasan perkebunan kelapa PT Kris Rama di Patyahudan Nangahale, yaitu yang tersebar dari Pedang, Utang Vair, Likong Gete, kemudian Hitohalok dan Lebuk. Dan isu kedua saya akan bicara tentang politik divide et impera, politik adu domba. Ini politik Belanda punya. Kalau kita dulu di SMP kelas 2, 3 atau SMA pasti kita belajar ya, politik divide et impera dari Belanda, dengan dia punya institusi yang namanya VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dan yang ketiga, saya akan bicara tentang analisa ekonomi berdasarkan geografis Tanah Ai, tentu khususnya di kawasan geografis Kecamatan Talibura ke atas, Kecamatan Bola Doreng, kemudian Kecamatan Waigete. Itu bagaimana sosial ekonomi di sana. Itu akan saya kaitkan dengan estimasi saya atau dugaan saya tentang saya katakan the hidden strategy, the hidden agenda dari beberapa perusahaan yang ada di sana. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya akan mulai dari pertama, yaitu mengenai pertumbuhan penduduk di kawasan tanah sengketa, tanah perjuangan masyarakat adat suku Tanah Puan Goban dan Soge. Saat ini terdata, saya mendapatkan informasi hampir 1.900 sekian, tapi dengan ada yang sudah terdata itu sekitar 1.025 atau 1.030 KK yang ada di Patyahudan Nangahale. Jadi kalau kita estimasi 1 KK itu kita pukul rata 3 orang, bukan, sekitar 5 orang dari bapak ibu sama 3 orang anak, itu berarti kurang lebih masyarakat saat ini yang diam di tanah sengketa masyarakat adat Patyahudan Nangahale itu jumlah minimal 5.000 sampai dengan 6.000 jiwa. Maaf, 5.000 sampai dengan 6.000 jiwa. Itu data hari ini. Kita coba mengestimasi 20 tahun ke depan. Saya perkirakan 20 tahun ke depan akan melonjak 7 sampai 8 kali, bahkan 10 kali lipat. Artinya apa? Pada tahun 2040, 2050 diperkirakan penduduk masyarakat adat di Patyahudan Nangahale sudah berjumlah kurang lebih
30.000 sampai dengan 50.000 jiwa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin ini tidak tepat, tapi saya menduga seperti itu. Kenapa? Satu hal, minta maaf. Masyarakat adat di desa, yang namanya anak, kelahiran anak itu berkat. Jadi menurut mereka semakin banyak anak itu semakin banyak berkatnya. Mereka tidak mengenal yang namanya dulu keluarga berencana. Oh, mereka tidak kenal. Keluarga saya kami berapa orang? 9 orang. Seperti itu. Banyak di mana-mana pun seperti itu. Saya hanya mau sampaikan bahwa apabila saat ini masyarakat adat Patiahu dan Nanggahale yang justru dianaktirikan oleh pemerintah, di mana dengan cara yang tidak adil, tidak transparan, telah meloloskan SK kepemilikan tanah dari PT Krisrama yang berjumlah hampir 320 hektar lebih. Maaf kalau saya salah, tak kurang tepat. Itu artinya ternyata masyarakat adat di nomor 2 kan, dianaktirikan. Ini sangat berbahaya, saya katakan. Ini sangat berbahaya untuk kita semua yang saat ini terlibat di tanah sengketa Patiahu dan Nanggahale. Ini sangat berbahaya. Apabila ini dibiarkan saja, maka saya sangat yakin 10, 15, 20 tahun ke depan akan terjadi masalah sosial ekonomi masalah sosial yang sangat kritis, yang sangat keras. Akan terjadi pertentangan, akan terjadi perkelahian luar biasa. Masyarakat adat akan saling bunuh di sana. Karena ada desakan penduduk dan kebutuhan kepentingan desakan ekonomi. Itu yang akan terjadi. Tapi saya yakin teman-teman yang ada di sana saat ini mungkin tidak pernah berpikir sejauh itu, bahwa ledakan penduduk akan membuat masalah sosial akan semakin keras terjadi di sana. Ada berbagai macam persaingan, ada isu, ada yang menyulut, ada yang provokasi, maka akan terjadi hal-hal yang terjadi, kekerasan akan luar biasa terjadi di sana. Itu hal pertama yang ingin saya kritisi, supaya kita juga melihat apapun kita lakukan, kegiatan kita di kawasan sengketa Patiahu dan Nanggahale, mari kita lihat bagaimana sisi masyarakat adatnya, bagaimana apa yang akan terjadi kira-kira 15-20 tahun yang akan datang terhadap mereka yang ada di sana. Dan saya yakin benar ada sekelompok orang tidak menghendaki masyarakat adat Patiahu dan Nanggahale untuk tinggal di sana. Nanti sebentar saya akan membuktikan, bukan dengan data dan fakta, tapi dengan dugaan, tapi sebuah analisis yang logik berdasarkan analisis geografis. Jadi itu perkiraan saya, 20 tahun akan datang, kemungkinan masyarakat adat Nanggahale Patiahu Nanggahale dan sekitarnya itu sudah berjumlah di antara 35.000 sampai dengan 50.000 jiwa. Itu luar biasa. Yang kedua, saya minta maaf, ini saya harus bicara kalau yang ini berdasarkan data dan fakta. Saya menduga sedang terjadi politik divide et impera, politik adu domba, atau dengan kata lain orang sering katakan ini politik belah bambu. Satunya diinjak, satunya diangkat tinggi-tinggi, atau tidak strategi politik loncat katak. Satunya ditekan kuat-kuat ke bawah agar dia bisa meloncat tinggi ke atas. Tapi baik, kita kembali kepada politik divide et impera. Sejak 3 tahun lalu, saya mengalami hal yang jujur saya katakan aneh, bagi saya aneh. Berbagai macam kasus terjadi, saling lampor, saling gugat, ada yang mempolisikan, segala macam caci maki di masyarakat. Saya dengar dengan telinga saya sendiri, luar biasa.
apa ini terjadi di sana. Saya kasih contoh, mungkin 3 tahun lalu, ketika masyarakat adat di Hituhalok, yang mereka tidak mengerti sama sekali. Mereka melakukan penebangan pohon kelapa sekitar 30 pohon lebih dengan pohon jati. Dan kelapa dan jati itu tumbuh di kawasan areal kintal mereka yang mereka sudah reclaim. Masyarakat tidak tahu. Maka mereka melakukan penebangan dengan tujuan untuk apa? Untuk membangun rumah mereka yang lebih layak. Apa terjadi? Penebangan hari pertama, minggu pertama dibiarkan saja, ada lewat sana sini pengawas dari PT Kisrama, dibiarkan saja. Setelah 3 minggu penebangan sudah banyak luar biasa. Satu siang datang mobil Dalmas kepolisian. Langsung mereka dicegat, ditangkap. Dan hari itu 31 orang masyarakat adat, perempuan, laki-laki, bahkan ada anak kecil satu orang ditangkap, dibawa ke polisi Resort Sika, kemudian diadili. Ternyata ada laporan dari petinggi PT Kulisrama bahwa masyarakat adat, khususnya mereka yang di suku Watu di Hituhalok, mencuri kelapa. Luar biasa. Minta maaf, sangat kaget. Saat itu saya kaget. Karena saya berpikir, PT Kulisrama ini kan dimiliki oleh Gereja Katolik Keuskupan Maumere. Dan para petinggi mulai dari apa sampai dan yang paling tinggi itu adalah para pastor Romo. Tapi mereka menangkap umat mereka yang mengambil kelapa dan pohon jati itu karena mereka tidak tahu. Lalu setelah diproses 1-2 minggu, tidak ada satu orang pun yang mau membantu mereka. Pendamping hukum ke Tanah Puan tidak ada yang mau. Orang tidak mau dampingi mereka. Semua orang mengatakan bahwa kamu bodoh, kamu pencuri, kamu jahat, biar kamu dipenjarakan saja. Saya menceritakan ini untuk menyampaikan bahwa ada hal-hal yang aneh yang terjadi di Patiahunang. Lalu mereka datang kepada saya. Waktu itu saya sudah buta dan mereka datang kepada saya dengan sangat khawatir, letih lesu karena mereka di bulan-bulan ini datang. Mereka bilang, "Bapak, kami ini orang sudah tangkap dan kami orang sudah periksa 2 kali. Kami potong kelapa di kami punya kintal yang kami sudah reclaim. Tapi PT Kulisrama laporkan kami ke polisi, jadi kami sudah ditangkap dan tidak ada orang yang bantu kami." Waktu itu yang datang adalah anak angkat saya, Justina, bersama saudaranya Helang. Mereka laporkan ke saya. Lalu mereka tanya, "Bapak, betulkah kami ini jahat? Kami ini pencuri? Dan kami salahkah?" Bapak Ibu tahu apa yang saya jawab? Apa yang saya jawab? Saya katakan apa? Kamu tidak bersalah. Kaget mereka semua. Justina dan Helang kaget. Loh, kok kami tidak bersalah? Semua orang bilang kami pencuri, kami jahat, biar kami dipenjarakan. Bahkan pimpinan PT Kulisrama juga laporkan kami ke polisi, pastor. Dan kami sekarang sudah diperiksa. Kok Bapak bilang kami tidak bersalah? Apa alasan saya? Hanya satu. Saya tahu mereka adalah orang-orang masyarakat adat yang tidak mengerti hukum. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu itu undang-undang, peraturan, semua ketentuan di dalam undang-undang BPN ATR tentang itu mereka tidak tahu. Lalu kalau semua orang sudah singkirkan mereka, lalu saya, perintis pertama perjuangan di sana, juga katakan kamu salah, di mana hati saya?
di mana nurani saya, maka saya katakan kamu tidak salah. Tetapi kamu tahu apa yang saya katakan itu sumbernya dari mana? Dengar, saya mau kasih tahu semua kita, semua yang terlibat sekarang di Patiahu Nanggahale. Tuhan saya, Yesus Kristus, ketika dia tergantung antara langit dan bumi, dia masih sempat omong kepada Bapaknya di surga. Dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu yang terjadi. Maka saya katakan itu. Kenapa saya katakan itu? Karena saya murid Yesus. Saya pelayan Tuhan. Saya hambanya yang sudah dimerdekakan. Maka saya katakan seperti itu. Kalau saya murid, saya harus ikut guru saya omong. Tetapi kamu yang katanya pelayan Tuhan, kenapa kamu polisikan mereka? Akhirnya kami berjuang. Saya dampingi mereka, walaupun dengan tertati-tati, saya buta, mereka seret-seret saya ke kantor polisi. 2 kali saya di polisi, kami lobby-lobby, saya lobby-lobby ke bupati, dan terakhir saya ajak mereka, mari kita ke uskup. Lalu kami pergi ke uskup untuk lobby di uskup. Dan setelah kami mau pulang, saya tanya Bapak Uskup, bagaimana nasib mereka ini yang sudah sekarang sedang diproses di polisi. Apa jawaban Bapak Uskup? Tuhan tahu. Kalau saya memfitnah jawaban ini Tuhan, hukum saya seberat-berat. Bapak Uskup bilang apa? Om Edu, persoalan ini sudah berproses di polisi. Jadi biar kita ikuti saja prosesnya. Saya tertegun tunduk, agak tergetar hati saya. Akhirnya saya bilang, baik Bapak Uskup, kami pulang. Lalu kami pulang. Setelah kami pulang, lalu saya melakukan jurus perlawanan yang terakhir. Saya ajak semua masyarakat adat, beberapa puluh orang itu, kami kumpul di rumah saya, bilang mari kita lakukan perang media. Lalu kami rancang sebuah surat yang bagus, kami kirim keliling kemana-mana, kami kirim. Bahkan kami kirim sampai tidak tahu lagi. Pokoknya di Kedutaan Vatikan, di Jakarta, semua kami kirim. Dan ajaib, perkara itu ditutup dan hilang. Ini, saya hanya menduga ini salah satu politik yang namanya politik bala bambu. Ada yang mau ditinggikan, ada yang mau diinjak-injak. Kasus berikut, saya mendengar akhir-akhir ini. Luar biasa. Ada lagi baku kata di antara masyarakat adat. Akhirnya masyarakat adat satu yang merasa katanya dihina, dicaci maki, di WA Group, melaporkan kepada polisi. Tetapi dalam prosesnya, laporan itu tidak diteruskan. Itu pun kita tidak tahu. Lapor. Kemudian masyarakat adat yang di Pedang, ada juga. Ketika mereka marah karena tanaman mereka ditebang habis atas perintah daripada PT Kris Rama, mereka bawa mereka punya barang-barang semua yang ditebang itu ke polisi. Sektor di Waigete, tetapi tidak ditangani dengan alasan tidak jelas. Nah, karena ibu-ibu yang dari Pedang itu marah, mungkin omong kasar kepada Romo Alo, maka Romo Alo juga mengadukan ke polisi supaya dihukum itu umat yang ada di Pedang itu. Namun juga tidak, sampai sekarang belum ditangani, diproses lah. Oleh karena itu demo beberapa waktu yang lalu, itu salah satu tuntutan adalah apa? Agar polisi memproses semua laporan, baik dari PT Kris Rama maupun dari masyarakat, supaya kita tahu jelas persoalannya. Semua ini memberi gambaran kepada saya bahwa ada politik adu domba di sana. Memang kita tidak pernah tahu siapa yang mengadu, siapa yang dombanya.
Siapa yang menjadi dombanya? Tentu dombanya adalah masyarakat adat, pasti. Tapi siapa yang mengadu? Kita tentu tidak bisa dapat mengetahui dengan jelas. Karena orang melakukan itu dengan cara yang luar biasa. Cara yang betul-betul sangat rapi, diatur. Seolah-olah tidak jadi apa-apa. Tiba-tiba terdengar lagi kasus yang sangat menyedihkan terhadap Ibu Lucia. Rumahnya terbakar. Terbakar atau dibakar, kita tidak tahu. Tidak lama lagi kaca jendelanya hancur, dipecahkan. Dan dilaporkan, tetapi itu juga lenyap, tidak dapat diperiksa. Itu pun telah diprotes dalam demo beberapa waktu yang lalu, supaya polisi segera menangani kasus ini. Saya melihat ini, ada gejala-gejala sesuatu yang terjadi di sana, luar biasa. Bahkan contoh juga, ada salah satu junior saya, John Bala, habis-habisan dikatain di dunia maya, di berita-berita, tribun segala macam. Dikatain, bahkan diduga dia makan uang segala macam, diusir daripada wilayah pendampingannya dia. Sepertinya, jadi gini, kalau kita tidak jeli melihat, kita melihat bahwa ini kasus terjadi dengan serta-merta. Tapi terus terang, saya coba menggunakan kesadaran kritis saya untuk melihat ini tidak mungkin. Ini saya menduga keras ini ada apa istilahnya? Ada mastermind-nya. Ada orang, ada otaknya di belakang ini. Siapa kita tidak tahu. Tetapi kita akan tahu karena ini begini, mereka sedang membuat air persoalan di Nanggala itu menjadi keruh. Kemudian kita akan lihat siapa yang akan datang memancing di air keruh. Itu pasti akan terjadi. Ini persoalannya. Luar biasa. Ada cara sistem adu domba yang sangat halus. Yang saya sering katakan apa? Cinta kasih yang menindas. Itu begini. Ada sebelahnya, ada satu kelompok betul-betul didekati, dikasihani, diberikan informasi segala macam. Tapi ada kelompok lain dibiarkan merana. Bahkan sepertinya dianggap tidak ada. Itu juga proses. Anda sedang mengadu domba mereka di sana. Padahalnya setiap kita, saya pun berprinsip dalam seluruh kegiatan saya. Mimpi saya dalam setiap tempat di mana saya melakukan proses untuk mendampingi masyarakat. Saya menginginkan satu, terjadinya solidarity, kesetiakawanan di masyarakat adat itu. Contoh di Lio, luar biasa. Di Wangameti, saya dan John Bala kami lakukan luar biasa, masyarakat berkompak satu padu. Sehingga mereka bisa mengusir perusahaan-perusahaan besar yang akan menguasai tanah adat mereka. Itu ada solidarity. Itu penting, itu kami impikan. Kemudian yang kedua, ada membebaskan mereka dari rasa takut, dari rasa ketidakpastian, was-was, dari ancaman segala macam. Itu harus dibebaskan. Dengan cara apa? Melakukan suatu pendekatan humanisme, pendekatan kemanusiaan dengan betul-betul demokrasi, diajak diskusi, diajak apa segala, diajak bicara, diajak untuk mereka mampu untuk bernarasi, menyampaikan apa persoalan mereka, membebaskan mereka. Dan pada akhirnya kita akan bermuara pada satu bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Itu pengalaman kami dan itu yang kami lakukan. Puluhan tahun saya bersama junior-junior saya di seluruh NTT kami lakukan seperti itu. Tapi ini lain. Ada yang disingkirkan, ada yang dielus-elus. Saya menduga keras ada orang yang sedang lempar batu sembunyi tangan. Dia sedang membuat air permasalahan di Patiahun Nanggala itu menjadi keruh, sehingga
mereka akan gampang untuk mengail di air yang keruh. Itu persoalan. Isu yang kedua adalah isu politik bola bambu. Saya mau ke isu yang ketiga. Isu yang ketiga ini isu analisis saya. Jadi begini Bapak Ibu, background saya orang pertanian, SPM di SLTA juga saya pertanian, SPM Mabawai, saya kuliah juga di pertanian. Jadi kami ini belajar tentang geografi, tentang kontur tanah, tentang jenis tanah, tentang iklim, climate, tentang segala macam kami pelajari. Saya melihat berdasarkan analisa ekonomis, minta maaf, teman-teman saya di PT Kris Rahmat, minta maaf, pohon kelapa itu secara usia teknis mungkin dia masih baik, masih boleh, karena sudah sekitar 70-80 tahun, bahkan mungkin lebih. Tetapi secara usia ekonomis dia sudah out of date. Karena pohon kelapa umur 50 tahun itu sudah maksimal. Dia punya produksinya maksimal, hasilnya maksimal. Sehingga kalau kita usahakan diolah terus, maka dia akan memberikan keuntungan yang maksimal. Tetapi untuk di Patya Hunang Hale sudah tidak lagi. Lalu pertanyaannya, mengapa kalau kelapa itu sudah tidak ada lagi, tapi teman-teman masih tetap berkutat untuk memperjuangkan tentang menduduki dengan cara legal formal, yaitu memiliki SK hak HGU di sana 320 hektar. Itu apa? Apakah untuk tetap menjaga kelapa itu? Saya bilang tidak. Itu orang bodoh pun katakan itu tidak. Maka saya menduga keras ini ada the hidden agenda dari teman-teman. Nah, lalu apa yang dugaan saya ke depan, asumsi saya orang pariwisata. Saya ini ketua TMO, Tourism Management Organization Kabupaten Sika, selama 6 tahun. Saya juga ketua DMO, Destination Management Organization, yaitu apa? Manajemen tujuan wisata daerah Flores dan Lembata. Saya wakil ketuanya. Jadi saya paham betul. Daerah Patya Hunang Hale, perairannya itu dulu pernah waktu wisata masih berjaya, itu pernah dibuat perlombaan selam untuk mengetahui bagaimana kehidupan ikan di laut di kawasan Teluk Mamere. Luar biasa. Ada begitu banyak ratusan ikan-ikan yang betul-betul juga belum punya nama mereka dapatkan di sana. Luar biasa, taman lautnya luar biasa. Dan semua itu ternyata sudah dicatat di dalam satu buku tentang destinasi pariwisata dunia yang disebut dengan apa? Lonely Planet. Lonely Planet itu adalah suatu dokumentasi untuk mencatat semua daerah tujuan wisata yang paling keren, yaitu wisata bahari dan wisata yang lain-lain, juga seperti di Komodo. Itu ada di sana. Lalu di depan daripada Patya Hunang Hale kita lihat ada Koja Gete, Koja Doi. Ada Pangabatam yang begitu indah, ada Pulau Babi, ada Permaan, ada Damila. Kalau ke barat sedikit, Pemana, Sukun. Semua itu adalah kawasan wisata kepulauan, wisata bahari yang paling hebat. Saya menduga keras. Teman-teman saya dari PT Kris Rahmat sudah mempunyai agenda. Sehingga apapun terjadi, SK harus keluar dengan cara yang mungkin menabrak berbagai macam aturan. SK harus keluar. Karena mereka mungkin juga sudah MOU bahwa akan dibangun satu bisnis pariwisata internasional yang akan ada di Patya Hunang Hale. Dan tentu pertama adalah hotel berbintang 5 atau mungkin hotel yang dengan konteks homestay, tapi homestay ala di Sumba yang satu malam bisa 15 juta. Dia punya tarifnya. Saya menduga keras itu.
Saya menduga keras itu. Karena kalau tidak untuk apa? Apa untuk kelapa? Kelapa sekarang juga mungkin rugi tiap bulan rugi itu kalau dilihat dengan dari aspek ekonomi, analisa ekonominya sudah rugi. Itu saya yakin itu. Bisnis pariwisata. Yang kedua, kemungkinan juga akan ada bisnis perikanan. Mungkin mereka akan membuat mendatangkan penangkapan ikan ratusan atau ribuan perahu-perahu, karena di situ juga banyak para pelaut-pelaut kita yang dari masyarakat adat Muhang Bajo itu semua ahli-ahli laut semua. Bisa. Pasti mereka akan lakukan itu. Atau mungkin juga mau bisa bikin pabrik ikan kalet, bisa saja. Mengapa saya katakan ini? Teman-teman, hanya satu denominasi agama di dunia ini yang mempunyai kekuatan struktur organisasi, institusi yang paling kuat, paling rapi di dunia itu hanyalah institusi Gereja Katolik. Dan itu saya akui di mana-mana. Tidak bisa ditembus, tidak bisa dilawan. Itu yang membuat mereka, apapun terjadi, tanah air harus mereka kuasai. 35 tahun atau 70 tahun akan datang lagi. Itu. Dan yang berikut, dari aspek geografi, gunung gemunung di depan Patiahunangahale, Bapak Ibu, sampai ke perbatasan Hokeng, itu adalah daerah yang menghasilkan komoditi tanaman yang kami sebut dengan tanaman budidaya gunung. Tanaman-tanaman perkebunan. Itu luar biasa. Sehingga mungkin besar beberapa kawasan di situ akan dijadikan dermaga peti kemas. Ini pasti. Dan itu juga akan bergabung dengan produk-produk dari perikanan. Luar biasa. Beberapa informasi ini, asumsi saya, dugaan saya terjadi ke depan, dengan satu alasan, bahwa teman-teman dari PT Kisrama sudah lagi tidak, artinya pelanggaran HAM, itu HAM masa bodoh, tidak usah repot. Kami harus memiliki tanah. Maka melanggar berbagai macam tata aturan, prinsip clean and clear, kamu langgar, tetap kamu lakukan. Dan ini konspirasi berat seperti apa yang saya katakan di YouTube saya kali lalu. Daud berkonspirasi dengan panglima perangnya, berkonspirasi dengan pengawal-pengawalnya, maka Uria harus dibunuh karena dia harus mengambil Berseba sebagai istrinya. Ingat, itu tidak pernah akan meleset. Dan itu akan terjadi lagi. Saya ragu itu akan terjadi di tanah air. Minta maaf. Lalu apa informasi terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian? Lalu pasti kalian akan mengatakan bahwa seandainya benar, seandainya asumsi saya, dugaan saya ini benar, bahwa kamu pasti akan bilang, ya tidak apa-apa kan, kalau kami bangun perusahaan-perusahaan itu kan nanti masyarakat tanah air akan kerja di situ. Omong kosong, saya tidak percaya. 30 tahun yang lalu kamu sudah menganggap orang tanah itu bodoh, orang tidak ada apa-apanya. Masyarakat anak-anak pilih kelapanya kamu telanjangin, hukum. Ambil kelapa satu buah kamu hukum, harus bayar 10.000. Nanti bilang, oh nanti mereka juga akan mendapatkan tetesan berkat. Tidak ada. Teknologi yang kamu lakukan adalah teknologi yang membutuhkan tenaga-tenaga profesional, handal. Dan itu tidak ada di tanah air. Maka apa? Tanah air akan tersingkir ke gunung kembali. Saya menduga keras, pasti akan kerjasama dengan pemerintah waktu itu untuk membangunkan mereka rumah-rumah layak. Kembali ke gunung kamu, ke Lodong, Natar Mage, Tua Bau, kamu tinggal di sana. Biar di sini kami kelola, nanti kami bantu kamu. Saya menduga keras ini pun akan terjadi. Saya minta maaf. Saya bukan orang-orang kampung yang tidak tahu sama sekali, tidak. Saya sudah terlalu banyak makan garam belajar tentang konflik. Untuk masyarakat adat, saya belajar di pegunungan Chiapas, di Meksiko Selatan, beberapa bulan. Untuk belajar bagaimana mereka melawan kekuatan Eropa Amerika yang menyerbu
merampok tanah adat mereka. Saya juga belajar di Thailand, masyarakat adat Thailand. Saya belajar di daerah Kuching, Sarawak, seluruh Malaysia. Bagaimana masyarakat adat Malaysia menguasai tanah adat mereka. Saya belajar mulai dari ujung Sumatera sampai di Papua tentang kekuatan masyarakat adat. Di Papua saya belajar tentang dua masyarakat adat yang paling hebat, yaitu Komoro dan Amungme. Saya belajar. Jadi saya tahu intrik-intrik, saya tahu taktik-taktik. Dan kekuatan ini hanya dapat dilakukan oleh apa? Kekuatan kekuasaan politik dan kekuatan kekuatan penguasaan dari apa? Oligarki. Dari PT perusahaan. Itu. Ini untuk ina mau dari ludor sawe niu atau masyarakat adat le tanah air. Saya sampaikan ini hanya untuk supaya kamu hati-hati. Kamu hati-hati. Saya minta kalau sekarang ada perpecahan di masyarakat adat di tanah air, segera kembali bersatu, berdamai kembali. Jangan biarkan luka-luka itu dibuat menjadi borok besar. Lalu ada yang pura-pura datang mengobati dan mereka akan mengambil untung daripada itu. Jangan. Kalau kamu ada berselisih biasa, dari balong mogan, kula babulai lekang naruk, kurang susar miun, pakai upacara adat, supaya naruh getih dari ketik, naruh ketik dari potat. Lakukan itu. Jangan sampai kita dipermainkan oleh orang-orang yang betul-betul sudah tidak. Saya bingung. Saya bingung. Lalu apa dasar Alkitabiah saya untuk mendasari 3 analisis saya tadi? Saya tidak tahu ini ditulis di mana. Tetapi Tuhan Yesus bilang begini. Jika kamu mengabdi kepada 2 tuan, yaitu kepada Mammon dan kepada Allah, maka kamu akan menyingkirkan satu. Dan biasanya Allah yang akan disingkirkan. Mammon itu uang, kekayaan, kemewahan. Pasti akan kamu genggam peluk erat di situ. Itu Tuhan Yesus omong 2000 tahun lalu. Jika kalian tidak hati-hati, ini akan terjadi lagi. Lalu apa dampak daripada kalau kamu mengasihi dan mencintai Mammon, menyingkirkan Tuhan? Lalu kok bisa kan menyingkirkan Tuhan? Kapan? Dengar, pada saat pengadilan terakhir ada 2 orang berdiri di hadapan Tuhan Yesus, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan adalah mereka yang orang yang letih lesu dan berbeban berat, orang yang biasa-biasa. Sedangkan sebelah kiri adalah apa? Para ahli Taurat, bukan para apa? Nabi-nabi palsu, mereka yang berkhotbah. Dorong, Yesus, kami berkhotbah demi namamu, kami menyembuhkan orang sakit demi namamu, kami memberi makan mereka demi namamu. Mereka luar biasa bicara seperti itu. Kamu tahu Tuhan Yesus jawab apa? Yesus bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. Karena Tuhan tahu mereka munafik. Mereka seperti apa yang diingatkan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 13, 14 dan 15. Yaitu apa? Iblis di akhir zaman akan sangat lihai menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati. Lalu apa akibatnya kalau kita mencintai Mammon dan menyingkirkan Tuhan? Tuhan bilang apa kepada mereka yang sebelah kanan? Ketika aku haus dan lapar, kamu memberi aku makan dan minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku menjadi orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Dan ketika aku sakit, kamu merawat aku. Dan ketika aku di penjara, kamu datang melawat aku. Lalu mereka bilang, Tuhan, kami ketemu Tuhan di mana? Tuhan lapar dan haus, kami kasih Tuhan makan. Tuhan telanjang, kami beri Tuhan pakaian. Kami ketemu Tuhan di mana? Kamu dengar Tuhan bilang apa? Jika kamu melakukan sekecil apapun kepada orang-orang seperti ini, artinya mereka yang letih lesu dan berbeban ini,
maka kamu sudah lakukan itu kepada aku, kepada saya. Dengar, ketika kau membela orang yang letih lesu dan beban berat, kau membela Tuhan. Ketika kau kasih makan orang yang lapar haus, itu kau kasih makan Tuhan. Itu Tuhan omong. Baca itu Alkitab. Itu. Lalu apa? Warning Tuhan tentang persoalan yang saya sampaikan ini. Apabila kita mencintai mamon dan kita meninggalkan Tuhan. Suatu peristiwa, suatu ketika, Tuhan dengan para rasulnya, dengan orang-orang yang datang di sekitar dia, mendengarkan dia mengajar. Lalu datang seorang pemuda ganteng yang luar biasa. Dia bilang, Tuhan, bagaimana caranya supaya saya masuk surga? Tuhan bilang, oh mari saya ajar kau. Lakukan 10 perintah yang ada di hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dosa, hormati orang tuamu, jangan menyembah berhala, jangan ingin akan milik orang lain, semua jangan. Apa orang muda itu bilang? Guru, saya sudah lakukan itu. Lalu apa jawab Yesus? Oh, satu lagi kau belum lakukan. Pulanglah dan juallah semua hartamu dan bagikan kepada orang miskin dan mari ikuti aku. Apa jawab orang muda itu? Dia lemas. Kenapa? Dia sangat kaya dan ternyata dia kikir, dia loba harta. Lalu apa tanggapan Tuhan terhadap orang yang seperti itu? Tuhan bilang apa? Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dengar itu, Tuhan Yesus omong sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk di dalam kerajaan surga. Tinggal pilih. Jadi itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya minta maaf agak lama YouTube saya, tapi ini yang saya sampaikan sore hari ini, dan saya ingatkan kepada masyarakat adat. Ina mau wari dulu dolor sawe limung denga un le tanah ai, mulai dari pedang, hutang wair, likong kete, hito halok sama dan lewok tetap bersatu padu. Saya memprovokasi Anda, tapi saya memprovokasi positif agar Anda tidak terlantar di kemudian hari, agar tidak ada terjadi pembunuhan di kemudian hari, tidak akan terjadi sabotase di kemudian hari. Kamu tetap mempertahankan tanah kamu. Satu jengkal pun kamu jangan pindah dari sana. Satu jengkal pun kamu jangan pindah dari tanah air. Tetapi apa? Lakukan perlawanan tanpa kekerasan. Perlawanan dalam kasih. Dan maafkan kepada mereka semua yang telah mengerasik, yang telah keras terhadap kamu, yang telah mengintimidasi kamu. Maafkan. Karena Alkitab berkata dengan sangat jujur, jika kamu memaafkan orang yang membuat jahat kepada kamu, kamu sedang menaruh bara api di kepala mereka. Itu adalah apa? Peringatan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Jika kamu setuju dengan YouTube saya ini, tolong sebarluaskan kepada siapapun yang Anda kenal di grup ataupun teman-teman Anda, keluarga Anda. Sekian dan terima kasih. Amin.